Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan lagu persembahan pujian bahwa Allah kita itu adalah Allah yang senantiasa mencukupkan. Ya, kalau berbicara tentang mencukupkan Bapak Ibu, kita mungkin bisa dapat memahami apa yang kita perlukan dibutuhi, diberikan oleh Allah. Jadi lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini adalah bagaimana gambaran Sang Allah itu mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Mari kita saksikan dan mari kita nikmati bersama lagu Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengisahkan perjalanan kehidupannya. Pemazmur menggambarkan bagaimana gambaran hidupnya yang senantiasa dipelihara oleh Allah dan bagaimana Allah bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupannya dan bagaimana Allah meluputkan dia dari segala mara dan bahaya, bahkan dari segala rancangan-rancangan orang yang hendak akan mencelakakan dia. Nah, gambaran inilah Bapak Ibu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23. Ya, kitab Mazmur pasal 23 yang digambarkan di sini Bapak Ibu adalah merupakan sebuah rasa ungkapan syukur yang dituliskan oleh Daud. Ya,
saya akan membacakan dan ini menjadi renungan kita Bapak Ibu pada pasal 23 ini. Ya, saya hanya mengambil ayat yang pertama saja. Dan saya pikir ini yang akan mewakili daripada seluruh ayat yang terdapat pada pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, pemazmur ini Bapak Ibu menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sang gembala. Sang gembala Bapak Ibu. Dan dia adalah dombanya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu ciri-ciri ataupun tanda ataupun keberadaan seekor ataupun domba ini memang adalah kumpulan hewan ataupun hewan-hewan yang sangat lemah. Ya. Ketika cuaca hujan dia tidak mampu bertahan. Ya. Ketika cuaca dingin, ya, domba ini tidak mampu bertahan Bapak Ibu. Dia tidak mampu mencari tempat yang aman bagi dia untuk dapat bersembunyi. Dia tidak mampu mencari tempat bagi dia untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak mampu. Dia akan tahankan hujan itu terus, ya, sehingga dia akan mati. Ini adalah sebuah karakter yang muncul di tengah-tengah kehidupan domba. Bahkan di dalam mencari makan pun domba ini sangat lemah. Dia tidak bisa membedakan bahaya yang akan mengancam dia. Dia akan datangi tetap. Nah, inilah karakteristik daripada seekor domba Bapak Ibu yang bisa kita lihat dan kita perhatikan. Ya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu bahwa ternyata dibutuhkanlah seorang gembala yang menjaga, memelihara, merawat keberadaan domba tersebut. Ini merupakan sebuah gambaran real di tengah-tengah kehidupan manusia Bapak Ibu. Manusia memang benar dia bisa tahu, tetapi ketahuannya itu tadi Bapak Ibu, ya, adalah sebenarnya ketika dia tidak mengandalkan sang gembala, maka sebenarnya dia sedang dalam keadaan tersesat dan diambang oleh mara bahaya yang siap akan mengintai. Keberadaan inilah yang menjadi keberadaan yang paling sulit di tengah-tengah kehidupan manusia. Manusia itu sejatinya sangat lemah. Manusia itu sejatinya sangat bodoh. Allah sudah menyediakan, Allah sudah menuntun, Allah sudah memberikan yang terbaik, tetapi bagaimanakah respon manusia tersebut? Mungkin hari ini ketika sesuatu terjadi dia akan bertobat, ya kan? Tapi pertobatannya itu apakah bisa bertahan lama? Hari ini bertobat, besok kumat. Ya. Hari ini merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, besok sudah tidak lagi. Inilah sejatinya gambaran daripada manusia itu, Bapak Ibu. Ya. Pengalaman yang dia terima bagaimana pertolongan Allah di dalam kehidupannya tidak bisa menjadi garansi, jaminan, atau mukjizat yang dia terima di dalam kehidupannya tidak bisa menjadi garansi bahwa dia akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Seberapa banyak orang yang menikmati kebaikan dan mukjizat Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia sakit, dia sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Maka dia berjanji, aku akan tetap setia. Aku akan tetap memuji Tuhan. Aku akan tetap melakukan tugas dan pekerjaanku. Tapi ketika sesuatu terjadi, maka dia mulai mundur. Maka dia mulai turun semangatnya. Tapi bukankah dia sudah mengalami mujizat Tuhan? Dia sudah. Tetapi tetap Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak mengubah keadaannya menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks yang seperti inilah Bapak Ibu bahwa Allah sendiri memahami keberadaan dan mengetahui betul siapa manusia itu. Allah mengetahui benar siapa manusia itu. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam pemazmur ini jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyediakan. Tuhanlah yang memelihara. Tuhan adalah sang gembala.
Kalau kita boleh pahami bahwa tugas adalah seorang gembala itu ya menyediakan makanan, ya kan, memelihara kehidupan. Jikalau ada bahaya, maka sang gembala itu akan hadir langsung memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, dia akan carikan makanan kemana yang baik. Itu adalah tugas seorang gembala. Dan inilah yang digambarkan oleh Daud, bahwa di dalam kehidupannya Allah menyediakan, Allah memelihara, Allah meluputkan dia di dalam kehidupannya ketika menghadapi berbagai macam pergumulan dan bahaya dalam hidupnya. Ini adalah sebuah gambaran yang nyata dan terjadi di tengah-tengah kehidupan Daud. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu, pada renungan kita pada pagi ini, seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu meyakini dirinya bahwa Allah adalah gembalanya, bahwa Allah kita itu adalah sang gembala yang akan boleh tetap menjaga, menyertai, melindungi kita. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu, untuk bisa kita tetap dapat memperoleh perlindungan, untuk dapat menjadikan Allah itu sebagai gembala kita Bapak Ibu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa untuk dapat kita menjadikan Tuhan itu seorang gembala yang akan menjaga, memelihara, mencukupkan, memberikan keselamatan bagi kita, hanya ada satu jalan: mendengar suaranya. Mendengar suara Tuhan adalah cara yang terbaik Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan adalah cara yang efisien, tercepat untuk dapat kita menjadikan Allah itu adalah sang gembala dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberitakan suaranya, ketika Allah memperdengarkan suaranya, apakah kita mengenal bahwa itu adalah suara Tuhan? Ataukah itu suara hati kita, keinginan kita? Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suara Tuhan adalah suara yang penuh dengan damai sejahtera. Suara Tuhan adalah untuk tetap memperdengarkan dan melakukan kebaikan, kemurahan, damai sejahtera, mengasihi, mengampuni, memaafkan. Itu adalah suara Tuhan. Jika engkau tidak mendengarkannya, maka sebenarnya sejatinya engkau sedang tidak mendengarkan suara Tuhan. Sejatinya engkau sedang tidak melakukan apa kehendak Tuhan, dan engkau tidak menjadikan Tuhan itu sebagai sang gembalamu yang akan memelihara kehidupanmu. Untuk itu di sini Bapak Ibu, mari dengarkan suara Tuhan yang akan boleh tetap menjagai, memelihara, bahkan yang akan boleh memberkati seluruh kehidupan kita. Jadikan Tuhan itu adalah gembalamu dengan cara mendengarkan suaranya. Biarlah Tuhan yang akan boleh memulihkan hidupmu. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat bersuka cita dalam Tuhan, dan yakinkan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas daripadamu ketika engkau percaya mendengar suara Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang Kau boleh berikan bagi kami. Bagaimana Daud boleh merasakan pertolongan Tuhan yang nyata. Bagaimana dia merasakan bahwa Tuhan adalah sang gembala yang akan mencukupkan, memelihara kehidupannya. Maka kami rindu Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan yang akan boleh memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan yang akan boleh memberikan segala sesuatu yang kami perlukan, sehingga Tuhan yang akan boleh memberikan kami keselamatan. Mampukan kami Tuhan untuk mengalami pertumbuhan iman, sehingga kami boleh semakin percaya kepada Tuhan, sehingga kami semakin boleh diteguhkan oleh Tuhan, sehingga kami dapat merasakan pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami dengan kami mendengarkan suara-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan boleh menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.